Halo beauty people, selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Kulit Firda. Di segmen Know You Know kali ini, kita akan kupas tuntas tentang apa sih perbedaan kulit kering dan kulit dehidrasi. Beauty people, tidak sedikit orang yang belum mengetahui perbedaan kulit kering dan kulit dehidrasi, bahkan menganggap keduanya sebagai suatu hal yang sama. Padahal beauty people, kedua kondisi kulit ini sangat berbeda dan memiliki penanganan yang berbeda pula. Kulit dehidrasi bukanlah salah satu jenis tipe kulit kita, melainkan suatu kondisi kulit yang terjadi ketika tubuh kekurangan asupan cairan sehingga kulit menjadi kering. Di sisi lain, kulit kering tidak selalu disebabkan oleh dehidrasi. Tidak menutup kemungkinan juga beauty people, kulit kering dan dehidrasi terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, beauty people, kondisi kulit sendiri terbagi berdasarkan usia. Pada usia 20-30 tahun, di mana kondisi hormon masih seimbang sehingga kelenjar minyak terkontrol. Kemudian fungsi kolagen dan elastin bekerja dengan baik sehingga kulit tampak kencang. Dan satu lagi, pH kulit pada kondisi ini masih terjaga antara 5,5 sampai dengan 6,5 sehingga fungsi perlindungan kulit bekerja dengan baik. Pada saat kita berumur 30 sampai 40 tahun, pengaruh lingkungan makin merusak kulit. Aktivitas kelenjar minyak mulai berkurang sehingga kekeringan kulit mulai terjadi. Fungsi kolagen dan elastin mulai berkurang sehingga kemampuan untuk mengikat air mulai berkurang. Garis-garis halus di wajah juga sudah mulai tampak dan kulit tampak mulai kusam. Kemudian beauty people selanjutnya adalah usia di atas 40 tahun, di mana jumlah kolagen dan elastin semakin berkurang. Kemampuan kolagen dan elastin mengikat air semakin berkurang sehingga elastisitas kulit dengan sendirinya juga menurun. Kadar natural moisturizing factor atau NMF menurun dan kulit menjadi lebih kering. Garis-garis keriput mulai tampak jelas dan perubahan pigmentasi mulai terlihat. Kalau kita merawat kulit sedini mungkin, maka hal-hal yang buruk di kemudian hari bisa kita hindari secara cepat. Otomatis dengan sendirinya proses penuaan juga bisa diperlambat. Agar perawatan kulit menjadi lebih efektif, berikut perbedaan antara kulit kering dan kulit dehidrasi yang perlu beauty people tahu. Yang pertama adalah kulit kering. Kulit kering sendiri terjadi karena berkurangnya produksi minyak sehingga kelembapan pada kulit mulai menghilang. Kondisi ini biasanya bersifat genetik ya beauty people, tapi orang yang berusia 40 tahun pun atau 40 tahun ke atas juga bisa mengalaminya karena produksi minyak akan menurun seiring bertambahnya usia. Beda dengan dehidrasi. Untuk kulit dehidrasi penyebabnya beragam faktor. Salah satunya adalah kurangnya minum air. Air di sini berfungsi sebagai membantu metabolisme makanan menjadi energi dan membantu mengoptimalisasi fungsi di dalam tubuh. Menurut National Services, kebutuhan air minum setiap orang berbeda-beda. Tetapi yang perlu beauty people ketahui bahwa semakin banyak kita melakukan aktivitas fisik, maka semakin banyak kebutuhan akan cairan tubuh kita. Biasanya nih kalau orang dewasa rata-rata membutuhkan 6-8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Di samping itu beauty people, banyak faktor lain yang ikut berperanan dalam menyebabkan dehidrasi. Salah satunya adalah suhu panas atau dingin, misalnya oleh karena pemanas ruangan atau pemakaian AC. Kemudian kurang tidur, kurangnya kelembapan udara, dan paparan sinar matahari. Nah, di samping itu beauty people, pada wanita ada satu hal juga yang mempunyai peranan untuk menjadi penyebab dehidrasi. Setiap wanita, terutama yang sudah akil balik, biasanya mengalami menstruasi. Menstruasi itu dipicu karena fluktuasi hormonal estrogen dan progesteron, dan ini sangat mempengaruhi tingkat hidrasi tubuh. Terlebih lagi pada beberapa wanita, menstruasinya kadang-kadang sangat berlebihan. Nah, jumlah darah yang hilang dapat menguras kadar cairan di dalam tubuh sehingga harus banyak menambah konsumsi air.
Jadi secara keseluruhan nih beauty people, penyebab kulit dehidrasi dan kulit kering sangat berbeda. Kalau kulit dehidrasi bisa disimpulkan karena kurangnya asupan cairan, paparan sinar matahari, penggunaan pemanas ruangan atau pendingin ruangan seperti AC yang berlebihan, atau polusi, dan penggunaan sabun-sabun antiseptik. Sedangkan kalau kulit kering lebih mengarah karena usia, biasanya karena aktivitas kelenjar minyak yang berkurang. Selanjutnya, apa sih gejala dari kulit kering? Untuk kulit kering sendiri biasanya ditandai dengan kulit yang cenderung kisut, agak berkeriput, terasa gatal, kemerahan, dan terdapat lapisan kulit mati yang berwarna putih seperti yang biasa Anda lihat pada siku. Atau rasa tidak nyaman pada wajah dan tubuh terutama setelah berendam atau mandi dengan shower. Disertai dengan keluhan misalnya kaku atau kulit serasa tertarik atau bersisik yang biasanya muncul 2 menit setelah mandi. Karena itu disarankan pada kulit kering, gunakan pelembab yang mengandung hyaluronic acid untuk menjaga kulit terasa lembab dan halus. Sedangkan pada kulit dehidrasi, gejalanya lebih kepada kulit terasa kencang atau ketat, tidak kenyal, terlihat pori-pori kulit disertai dengan tekstur yang kering, kasar, bersisik, dan elastisitas yang turun. Sekarang, kalau kita kepingin tahu nih, bagaimana kita mengetes apakah kulit kita mengalami dehidrasi. Caranya mudah beauty people. Untuk mengenali perbedaan antara kulit kering dengan kulit dehidrasi, kita bisa menggunakan yang dinamakan tes turgor kulit. Tes turgor kulit ini tujuannya adalah untuk mengetes tingkat kelenturan kulit kita. Tes ini tidak mungkin memberikan hasil yang mutlak ya beauty people, tetapi cukup berguna untuk menunjukkan tanda-tanda pada umumnya. Jadi caranya kalian nih misalnya nih pada kulit bagian punggung tangan kalian cubit, kemudian kalian lepas. Nah, bila pada saat kalian lepas dia kembali cepat, maka kalian tidak mengalami dehidrasi. Gampang kan? Setelah beauty people tahu apa itu dehidrasi, apa itu kulit kering, bagaimana penyebab dan cara mengenalinya, maka sekarang kita beralih ke terapi. Untuk terapi ini kalian harus tahu bedanya hydration dan moisturization. Saat memilih produk perawatan kulit, terutama pelembab, tidak jarang beauty people mendengar istilah hydration atau hydrating dan moisturization atau moisture. Dua istilah ini berbeda terkait fungsi dalam perawatan kulit. Jadi kalau produk hydrating atau hidrasi merupakan produk yang akan menarik lebih banyak air atau kelembapan ke dalam kulit kita dengan memanfaatkan agen humektan atau pengikat air. Produk moisturizing justru dia berfungsi mengunci kelembapan yang sudah ada di kulit kita. Inilah pelembab yang lebih banyak berada di pasaran, ditandai dengan lapisan tebal dan terasa berminyak saat diaplikasi di kulit. Hal ini karena produk moisturizing mempunyai kandungan minyak untuk mencegah penguapan kulit. Pada kulit dehidrasi, sebaiknya lapisan pertahanan kulitnya diperbaiki terlebih dahulu dengan menggunakan produk yang bersifat hydrating. Artinya agar kelembapannya tetap terjaga. Beberapa agen humektan bisa digunakan seperti aloe vera, gliserin, dan asam hyaluronik. Proses ini kemudian dapat dilanjutkan dengan menggunakan produk yang mengandung moisturizing untuk mengunci kelembapan. Penggunaan moisturizing pada kulit yang dehidrasi tidak akan memperbaiki kondisi kulit, hanya akan membuat kulit terasa tebal dan berminyak, namun tetap terasa kencang. Secara penampilan, kulit akan terlihat kusam dan kasar. Jadi, kalau pada kulit yang mengalami dehidrasi, maka terapi pertama adalah menambah intake air agar kebutuhan airnya terpenuhi ya beauty people, bukan dengan pelembab. Jadi beauty people, sekarang kalian sudah tahu kan apa dehidrasi, apa kulit kering, bagaimana mengenali, bagaimana solusinya. Dengan mengetahui secara detail, maka kalian tidak mengalami salah penanganan. Otomatis hasilnya jadi jauh lebih baik. Nah, beauty people, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mari kita bersama melawat COVID-19 dengan cara pakai masker, self distancing, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Jangan lupa ya beauty people, tulis di kolom komentar apa yang akan kita bahas minggu depan. Jangan lupa follow, subscribe, komen, like, serta share video ini ke teman-teman kalian. Stay beauty and healthy with Dr. Kulit Sirda.